Yo guys, balik lagi bersama gue Fauzi. Jadi kali ini kita bakalan nge-review suatu hewan, spesifiknya lagi reptil ya. Kita bakalan nge-review tuntas secara ilmiah, secara biologis ya guys. Jadi tadi ceritanya gue baru saja menemukan sebuah reptil di kamar mandi ya kan. Nah, sebelum gue rilis ke alamnya lagi, gue mau nge-review dulu. Nah, jadi spesial buat minggu ini aja kita bakalan ngupload 2 video sekalian di minggu ini, hari Sabtu sama insyaallah besok Minggu. Nah, tonton terus sampai akhir. Tapi sebelum mulai ya, biasalah ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bisa ya kita mendapatkan 1000 subscriber di akhir tahun, amin. Oke, check it later. Nah, jadi spesiesnya itu adalah, kalian tahu ya, ular. Ular ini emang sering dijumpai di tempat-tempat yang lembab gitu ya, especially kan sekarang udah mau masuk musim hujan gitu kan ya. Mulai dari Oktober, November sampai Desember adalah musim berkembang biaknya para reptil kayak biawak, nggak mau gitu ya, biawak, ular gitu kan, retik, apalagi ya, gitulah. Nah, ular ini sering dikenal sebagai ular air kelabu. Nah, ular ini memiliki nama ilmiah sebagai Hyptiscus plumbea. Nah, kalau ada kesalahan nanti gue tulis lah di sini ya namanya gitu ya. Itu nama ilmiahnya. Nah, ular ini ya adalah spesies ular air ya guys. Ya seperti namanya tadi, ular air kelabu ya kan, ular air. Ular ini bisa ditemukan di daerah persawahan, daerah perkotaan, di bagian irigasi air gitu ya kan, kayak di got, danau, di kamar mandi ya kan, di kali gitu ya kan. Ular ini masih banyak. Nah, untuk status konservasinya ular ini masih di angka aman ya, atau kodenya itu LC alias resiko rendah. Nah, ini tuh masih aman buat kalian yang mau pelihara nggak apa-apa, tapi jangan yang wild caught. Jadi yang di alam biarkan di alam, yang dari penangkaran boleh kalian pelihara. Nah, untuk ini tuh panjang maksimalnya itu sekitar apa nih ya, kalau ular ini tuh termasuk ular kadut gitu ya, sejenis. Nah, ini tapi kalau ular kadut tuh bisa lebih besar. Nah, ini tuh cuman ini sekitar udah mau mentok lah panjang maksimal dari kepala 1, 2, 3 ya, sekitar segini tuh, sejengkal itu kurang lebih sekitar 15-20 cm. Nah, kita ambil yang ukuran 20 cm aja. Nah, jadi sekitar kurang lebih 40 cm, 40-an lah. Nah, sedangkan panjang ular ini tuh dari mulai 48 sampai 50 cm ya kan. Ya lumayan kecil lah ya, panjang-panjang amat. Nah, jadi ular ini tuh hasil rescue kita tadi ya. Nah, untuk anatominya sendiri kita lihat ya, dari bagian punggung atasnya ini bisa kita lihat nih ya, warnanya itu kayak sesuai namanya, ular kelabu. Warnanya tuh gelap-gelap kelabu gitu, agak kecoklat-coklat dan oren-orenan gitu tuh. Sedangkan bagian bawahnya itu dilapisi dengan warna kuning-kuning ke emas-emasan gitu. Nah, ini tuh ada bagian itunya lah ya, atau ya, ini kepalanya kecil tuh ya, tuh keluar kan lidahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian klasifikasi ilmiah. Nah, kalau dari klasifikasi ilmiahnya itu kan dari mulai kingdom, phylum, class, ordo, kemudian ada family, genus, sama spesies ya kan. Nah, ini kalian tau lah ya, yang udah belajar IPA ya, mungkin kelas 6, kelas 7 udah mulai ya. Nah, ini tuh masuk ke dalam klasifikasi kingdom atau kerajaan animalia ya kan, karena dia tuh binatang. Nah, kalau yang kalian tahu kan apa tuh, kingdom itu ada 2 jenis, dari plantae sama ini apa namanya, animalia. Nah, itu masuk dalam kingdom animalia. Habis kingdom ada phylum. Phylumnya itu chordata, sama seperti Varanus salvator, iguana, dan reptil-reptil lainnya. Chordata adalah hewan melata gitu ya. Nah, terus habis itu ini tuh masuk dalam kelas reptil. Nah, jadi kelas itu ada mamalia, reptil, dan lain-lain ya kan, kayak burung, unggas, ikan. Nah, ini masuk dalam apa namanya tadi, kelas reptil ya kan. Nah,
habis tingkat kelas turun lagi ada ordo. Nah, ordonya ini masuk dalam ordo squamata. Nih, ntar gue tampilin di sini ada kayak tabel klasifikasinya ya. Nah, di sini. Nah, habis ordo kalau nggak salah tuh ada yang namanya sabar kepalanya nengok-nengok, weh nanti nyaplok sakit. Jadi, ini tuh masuk dalam famili Homalopsidae. Nah, jadi Homalopsidae itu adalah jenis ular-ular air gitu ya. Klasifikasikan dalam famili Homalopsidae. Nah, habis Homalopsidae ini famili, di bawahnya lagi ada yang namanya genus. Jadi ini tuh masuk ke dalam apa? Aduh, gigit babi. Weh, nanti nyaplok sakit. Nengok-nengok, weh nanti nyaplok sakit. Lumayan. Ini tuh masuk ke dalam, aduh, masih deg-degan loh ya habis digigit. Masuk ke dalam apa tadi namanya? Tadi sampai mana sih, genus ya? Masuk ke dalam genus Hypsichopus. Nah, itu termasuk nama latinnya juga. Nah, habis genus ini, aduh sakit tuh digigit, berdarah nih. Lumayan juga giginya ya. Iya bener ya, giginya meninggal ya. Sakit weh. Bang kalau giginya enggak. Nah, habis itu ada yang namanya spesies ya. Ini tuh masuk spesies itu paling bawah. Sebenarnya ada lagi subspesies tapi ya biar gampang aja lah, biar kalian paham. Ini tuh masuk dalam spesies Hypsichopus plumbea ya, nama latinnya, nama ilmiahnya, atau spesies ini biasa dikenal sebagai ular air kelabu ya kan. Ini pelakunya gigit ini sakit. Nah, tapi ya informasi buat kalian, ini tuh ular air biasa, bukan kayak ular kobra atau yang lainnya yang memiliki venom yang berbisa gitu. Ini enggak sama sekali. Ini buktinya gue masih fine aja, gak ada bengkak, cuma gigit berdarah dikit doang. Apalagi ya, tuh lumayan panjang ya, kayak gue takut deh nyaplok sakit habisnya. Nih kita lihat ya, ini tuh ada kayak bekas luka gitu, bekas luka dari mana, entah dia tadi nyangkut di lubang pembuangan atau di alamnya, mungkin nggak tahu juga. Ini kayak baru nih lukanya nih. Nah, penyebarannya ya, penyebarannya itu cukup luas, dari mulai India, Hong Kong, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia itu penyebarannya itu mulai dari pulau-pulau besar ya, kecuali Pulau Papua kayak kurang ada dah. Dari mulai Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada di Pulau Jawa seperti yang kita temukan ini ya, di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa, kemudian ada juga di Pulau Bali, dan satu lagi di Kepulauan Bangka Belitung. Penyebarannya itu cukup luas ya, yang mulai yang tadi udah gue sebutin itu. Apalagi yang mau dibahas? Udah kali ya, cukup reviewnya. Tuh. Nah, sedangkan makanannya sendiri itu, karena dia ular air ya, mulutnya kecil gitu ya kan, tuh lihat tuh, itu kecil ya. Jadi kalian jangan tiru-tiru ya kalau nggak bisa megang ular. Biasanya ini kan tangkapan alam, belum nyaplok. Nah, karena dia hewan air, dia biasa makan kayak ikan-ikan kecil gitu, kayak cere mungkin. Bukan cere-cere yang kayak cere-cere got gitu, terlalu kecil buat dia. Mungkin kayak ikan mas gitu ya kan. Cere laut gitu kan agak gede tuh. Nih, kayak gini tuh gambarnya tuh, gede. Apalagi ya. Udah sih itu doang ya. Kita cukup sekian. Ini bakalan gue keep dulu sekitar sampai minggu besok ya, sebelum waktu perilisan. Mungkin gue obatin dulu ini nih pakai antibiotik gitu ya kan.
Ya mungkin udahlah, itu dah aja video gue singkat banget kali ini, cuman tentang review ular yang gue dapet di kamar mandi. Tuh, waduh, ular ini lumayan lincah tau. Tuh kalian lihat ya, mulutnya kecil dong. Tuh lidahnya seperti reptil-reptil lainnya, dia juga bernafas dengan yang namanya paru-paru. Wih, mari. Ini ekor belakang, ini mulai dari anatominya, ini ada anus, ya kan, bisa kalian lihat ini matanya kecil, lidahnya lucu ya, lucu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video singkat gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share ke keluarga-keluarga kalian ya, ke teman-teman kalian lah yang suka sama hewan-hewan gitu. Bukan yang cuma suka sama hewan-hewan, mungkin kalian yang mau teredukasi juga dengan video ini. Mudah-mudahan kalian teredukasi ya dengan video gue ini. Nah, jadi mungkin besok gue bakalan bikin video perilisannya di danau yang waktu itu kita ngajak Igi jalan-jalan ya kan. Kayaknya di situ cocok deh tempatnya, kita bakalan rilis dia di situ. Berak lah ya, udah berak nih, males gue nih. Oke, mungkin cukup sekian dulu, and bye, see you in the next video di part 2 perilisan ular ini ya guys. Bye bye.